Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas namanya pembahasan soal. Jadi ada soal yang sudah diberikan, kita bahas dan semoga nantinya kalian dapat menjawabnya dengan benar. Yang pertama, kalian bisa dalam evaluasi tersebut tulis nama, kemudian pilih kelas A atau B. Kemudian untuk selanjutnya ada soal tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, jadi untuk kali ini ada part 1, yaitu adalah mengenal besaran pokok dan turunan. Jadi kalian harus mengenal dulu. Dan untuk materi sudah Bapak berikan, kemudian kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama di sini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai disebut. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai itu disebut dengan besaran. Kemudian besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah besaran apa? Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, karena kita membahas tentang besaran pokok dan turunan. Kemudian panjang meja diukur oleh Agus sebesar 1,5 meter. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut yang menunjukkan besaran adalah, nah jadi ada besaran, tunjukan besaran itu adalah apa? Jadi dari ini yang menentukan besaran-besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi yang diukur di sini adalah apa? Apa yang diukur oleh si Agus ini? Nah, tentunya yang diukur adalah ini. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan. Perhatikan ciri-ciri besaran berikut. Pertanyaan adalah ciri-ciri besaran pokok. Nah, ciri-ciri besaran pokok yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalian tentukan sendiri ya. Besaran yang pertama adalah besaran yang bergantung pada besaran lain. Nah, besaran yang bergantung pada besaran lain ini adalah besaran turunan. Nah, seperti kenapa? Karena turunan itu adalah tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi dia besaran turunan itu bergantung dari besaran pokok. Jadi harus ada besaran pokok itu untuk menyusunnya. Kemudian yang kedua, besaran yang tidak tergantung pada besaran lain. Ini adalah besaran pokok. Nah, artinya tidak bergantung. Jadi kebalikan dari besaran turunan. Kalau turunan itu adalah bergantung pada besaran lain, kalau besaran pokok itu tidak bergantung, jadi dia sendiri. Kemudian besaran yang dapat diukur secara langsung ini adalah besaran pokok. Misalkan panjang meja 2 meter. Nah, artinya panjang meja itu dapat diukur menggunakan besaran pokok panjang misalkan. Nah, jadi dapat diukur secara langsung. Sebenarnya walaupun itu besaran turunan juga dapat diukur sebenarnya. Misalkan seperti kendaraan, misalnya ada speedometer misalnya 2 km per jam. Nah, itu adalah hasil dari ukuran. Adalah ukuran dari besaran turunan. Nah, kemudian besaran yang tidak dapat dijadikan besaran lainnya. Ini adalah besaran apa ini? Besaran turunan, besaran pokok. Nah, yang ditanyakan adalah ciri-ciri besaran pokok. Ada pilihannya. Besaran pokok. Nah, ada jawabannya. Jadi kalian pilih saja. Kemudian untuk selanjutnya perhatikan besaran berikut. Nah, ada kuat arus listrik, ada volume keliling dan waktu. Yang ditanyakan adalah besaran fisik yang termasuk besaran pokok. Nah, jadi yang ditanyakan adalah besaran pokok. Dari 4 ini yang mana yang merupakan besaran pokok? Nah, untuk menjawab ini kalian lihat tabelnya. Kan tabel di sana kan ada besaran pokok itu ada 7. Yang pada panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, dan jumlah zat. Nah, jadi di antara 7 itu yang mana yang dapat ditentukan? Jadi pilih. Kira-kira sudah tahu.
Kemudian soal selanjutnya adalah banyak molekul zat dinyatakan dalam satuan. Molekul zat itu dinyatakan dalam satuan. Jadi kalian lihat besaran pokok. Nah, jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, lambang satuan juga mol. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhatikan tabel berikut. Nama, besaran, dan satuan yang benar ditunjukkan pada tabel nomor berapa. Nah, jadi pada tabel ini ada pasangannya. Jadi nama, besaran, dan satuannya. Pasangan yang paling benar yang mana? Misalnya massa dan gram. Apakah benar massa dan gram itu adalah pasangan dari besaran? Nah, jadi kita lihat sini. Massa itu pasangannya adalah kilogram. Sebenarnya kalau ini adalah besaran pokok, tapi kalau misalnya besaran secara umum, untuk besaran massa itu bisa dalam gram. Nah, itu juga bisa. Kemudian quote arus itu kandela. Kandela ini adalah nama besarannya harusnya adalah intensitas cahaya di sini. Kalau quote arus satuannya adalah ampere meter. Suhu itu satuannya harusnya adalah Kelvin, bukan kandela. Kemudian intensitas cahaya itu ya kandela, jadi harusnya satuannya adalah kandela di sini. Nah, jadi satuan yang benar adalah, nah, jadi kalian dapat melihat tadi yang mana yang benar. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok besaran berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah. Nah, jadi untuk menjawab ini kalian cuma mengamati 7 dari besaran pokok tersebut. Ini mudah. Jadi kalian ini dapat menjawabnya secara langsung lagi. Kemudian kita lanjut saja. Kelompok berikut yang termasuk kelompok satuan besaran pokok. Nah, jadi kemudian ini satuan. Kalau tadi di sini adalah besarannya, kemudian ini satuannya. Jadi untuk menjawab ini kalian buka saja yang ini. Nah, ini ada besaran pokoknya, ini ada satuannya, dan ini lambangnya. Nah, ini satuannya, kemudian ini besarannya. Jadi masuk besaran pokok yang ini, kemudian untuk satuannya yang ini. Nah, jadi kalian dapat amati dan dapat pasti menjawab ini dengan benar. Kemudian kita lanjut, keliling lapangan sepak bola 400 meter berdasarkan kalimat tersebut yang menyatakan nilai. Nah, jadi yang ditanya adalah nilai. Nilai itu berupa angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari keliling lapangan sepak bola sepanjang 400 meter yang mana yang merupakan nilai. Tentunya kalian sudah tahu nilai yang mana. Oke, kita lanjut saja. Ibu membeli minyak goreng minyak masing-masing 2 liter. Nah, pada kalimat tersebut yang merupakan satuan. Nah, sekarang yang ditanya adalah satuan. Satuan itu adalah di belakang dari nilai biasanya. Nah, kita lihat di sini adalah ini. Nah, ini adalah satuan dari minyak goreng. Jadi misalnya 2 liter. Oke, kita lanjut saja. Yang terakhir adalah satuan dengan simbol K merupakan satuan dari besaran pokok apa? K. Itu singkatan, kita lihat dari sini. Nah, suhu itu adalah satuan internasional adalah K. Namanya adalah Kelvin. Oke, kira-kira dapat dipahami dengan baik. Semoga dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.